ismiyah. Yang pertama, istilah pertama jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Mungkin yang pernah belajar sudah dengar ya, jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Ya, jumlah atau kalam itu apa? Artinya kalimat. Jumlah ismiyah berarti kalimat yang diawali dengan isim. Paham? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Nah, sudah antum pelajari bagaimana membedakan isim fil harf. Jadi kalau ada di awal kalimat isim, misalnya ada tanwinnya, berarti isim kan? Nah, berarti jumlah itu atau kalimat itu adalah kalimat ismiyah. Jumlah ismiyah. Contoh, Zaidun fadilun. Zaidun fadilun. Zaid adalah orang yang utama. Ini satu kalimat. Zaid adalah orang yang utama. Paham ya? Ini didahului apa? Isim fil. Hah? Isim. Dari mana antum tahu isim Zaid? Tanwin. Paham ya? Khalidun syuja'un. Khalid orang yang pemberani. Itu kalimat. Dimulai dengan Khalid, berarti dia isim, jumlah ismiyah. Aisyatu zaujatun Nabi. Aisyah istrinya adalah istrinya Nabi SAW. Ini juga isim Aisyah, nama orang kan. Kalau harf kan huruf. Kalau fiil kata kerja. Kalau nama orang apa? Isim kan. Baik. Al-munafiku jaban. Orang munafik itu penakut. Itu satu kalimat. Al-munafik isim atau fiil? Isim, ada alnya. Al-musyriku ahmak. Orang musyrik itu orang bodoh, adalah orang bodoh. Taib, sebab dia beribadah kepada yang tidak bisa memudaratkan dan bermanfaat. Al-musyrik isim atau fiil? Isim, karena ada alnya. Taib, demikian seterusnya. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah firman Allah, kalamullah, ucapannya Allah. Yaumul qiyamah waqi'un, hari kiamat itu pasti terjadi. Al-jannatu haqqun, surga itu benar adanya. An-naru haqqun, neraka juga benar adanya. Taib, itu kalimat-kalimat atau jumlah ismiyah semua, karena diawali dengan isim. Kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Nah, jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Sebenarnya dari namanya saya sudah antum bisa tebak, ya kan? Jumlah ismiyah. Namanya saja ismiyah, berarti diawali isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Contoh, qad qomat as-salatu. Qad qomat as-salatu. Baik, sebelum kita baca, jadi jumlah itu hanya ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau diawali harf? Kan kalau diawali isim jumlah ismiyah, kalau diawali fi'il jumlah fi'liyah, kalau diawali harf tidak dia sebut jumlah harfiyah, tidak ada jumlah harfiyah. Paham ya? Jadi kalau diawali harfnya itu tidak dianggap. Lihat setelah harf. Paham? Lihat setelah harf. Harfnya tidak dianggap. Nah, contoh di situ. Qad qomatis sholatu. Qad itu dia harf. Paham? Qad itu harf. Dia tidak dianggap. Lihat setelah qad apa? Hah? Setelah qad qomat. Dia isim atau fi'il? Fi'il, apa tandanya? Qad dan tatanis sakinah kan? Tasukun di akhir. Ada dua tandanya di situ. Berarti jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah. Daraballahu mathalan. Daraballahu mathalan. Situ dimulai dengan daraba. Daraba ini dia fi'il karena bisa dimasuki qad atau tatanis. Atau tatanis. Makanya jumlah fi'liyah. Sebenarnya kalau antum ingin mudah mengenal fi'il, hal yang membantu itu hafal wazan, hafal pola-pola. Nah, ini untuk memudahkan antum ketika
mendeteksi ini fi'il atau bukan. Jadi harus hafal wazan. Taib. Wazan itu fa'ala, ya. Kemudian fa'ila, ini pola-pola kata kerja ya. Maksudnya bentuk harokatnya seperti ini. Misalnya fa'ala, seperti doroba. Sama polanya atau tidak? Nah, sama, berarti dia fi'il. Paham ya? Fa'ila. Kemudian kedua fa'ila, kemudian fa'ula, af'ala. Baik, dan seterusnya. Tapi saya tidak usah tulis di situ, ada di kitab sorofnya di halaman tunggu, supaya tidak capek-capek menulis. Baik, di halaman 24 di kitab sorofnya bisa antum lihat di situ. Sudah lihat? Halaman 24. Kitab sorof ya, bukan nahu. Ya, antum tandai sampul sorofnya. Sampul sorofnya di halaman setelah 40. Sudah? Nah, itu ada wazan-wazan di situ. Fil madi ada 19. Nah, bisa antum harokati fa'ala mulai dari kanan. Fa'ala harokati, kemudian fa'ila, di bawahnya fa'ila. Di bawahnya lagi fa'ula. Kemudian selanjutnya af'ala. Fa-nya sukun, af'ala. Di bawahnya fa'ala. Fa-nya fathah, ainnya fathah, lamnya fathah. Hanya ainnya ditasdid, fa'ala. Kemudian di bawahnya fa'ala. Sudah? Fa'ala, di bawahnya lagi fa'lala. Sukun ainnya fa'lala. Di sebelah kirinya baris kedua ifta'ala. Sudah? Di bawahnya infa'ala. Di bawahnya lagi if'alla, disukun fa-nya, if'alla. Di bawahnya lagi tafa'ala. Fathah semua, tafa'ala. Di bawahnya lagi tafa'ala. Terus di bawah tafa'lala, ainnya sukun. Tafa'lala. Ainnya disukun. Nah, baris ketiga istaf'ala. Sudah? Di bawahnya if'au'ala. Wawunya sukun. If'au'ala. Di bawahnya if'awwala. Wawunya ditasdid. Di situ kurang tasdidnya. If'awwala. Wawunya ditasdid, tambah tasdid. Di bawahnya if'alla. Taib. Hamzanya di kasrah, hamzah wasalnya. If'alla. Kemudian di bawahnya if'an lala.
Terakhir if alalla. Taib, itu 9 wazan, 9 pola untuk fi'il madhi. Jadi dengan menghafal 19 pola ini, antum akan bisa mengetahui fi'il madhi walaupun tanpa tanda sekalipun. Walaupun tanpa tanda. Taib. Tadi kita sampai di mana? Halaman 23. Doroba ada tidak di antara 19 wazan tadi? Ada ya. Wazan yang pertama kan? Berarti dia fi'il. Taib. Di antara wazan tadi af'ala. Jadi kalau antum lihat kata seperti ini modelnya, roma, isim fi'il atau harf? Akroma, fi'il, karena sama dengan wazan af'ala. Sama atau beda? Akroma, af'ala. Paham ya? Itu gunanya. Kalau ada misalnya ijtama, di antara 19 wazan tadi ada yang modelnya seperti ini? Apa? Ifta'ala. Tidak ada isim yang begini modelnya, tidak ada. Paham ya? Dia pasti fi'il, ijtama. Contoh lain, misalnya takallama. Ada atau tidak? Wazan tafa'ala, ya kan? Pasti ada di situ. Jadi dia pasti fi'il, tidak mungkin isim. Jelas ya? Taib. Tadi daraballahu mathalan. Jadi daraballahu mathalan jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Qad jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dimulai dengan apa itu? Kode harf tidak dianggap. Setelah kode apa? Setelah kode pasti isim atau fi'il? Pasti fi'il. Berarti jumlah fi'liyah. Kan kode tanda untuk apa itu? Tanda fi'il ya, bukan tanda isim. Tanda isim itu alif lam, huruf jar, kasrah, tanwin. Kalau kode tanda fi'il berarti jumlah fi'liyah. Lam yakunil ladzina kafaru. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Lam itu huruf ya, tidak dianggap. Yakun pasti fi'il atau pasti isim? Fi'il, karena kemasukan lam pasti fi'il. Qalat imra'atul azizi. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Qalat fi'il. Tandanya apa? Ta tanis sakinah, pasti fi'il. Lan tarani. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Kemasukan apa? Lan, pasti fi'il. Karena lan itu tanda untuk fi'il. Saufa ta'lamun. Tidak lihat isim atau fi'il di awalnya. Fi'il. Karena kemasukan saufa. Saufa itu tanda fi'il. Jadi kalau harfnya itu tidak dihitung, dilihat setelah harfnya. Saufa itu huruf ya. Lan huruf, lam itu huruf. Nah, dilihat setelahnya. Paham ya? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali isim, jumlah fi'liyah diawali fi'il.